Ada Kristen Katolik, Tuhannya yang disembah Bunda Maria, bukan Yesus. Ada Kristen Katolik, Tuhannya yang disembah Bunda Maria, bukan Yesus. Ada Kristen Protestan. Kenapa disebut Kristen Protestan? Saat mayoritas umat Kristen di dunia ini menyembah Bunda Maria, ada kelompok Kristen yang tidak setuju. Masa yang kita sembah Bunda Maria? Harusnya Yesus sebagai anak Tuhan. Makanya kelompok Kristen yang memprotes ini disebut Kristen Protes. Kenapa disebut Kristen Protestan? Saat mayoritas umat Kristen di dunia ini menyembah Bunda Maria, ada kelompok Kristen yang tidak setuju. Masa yang kita sembah Bunda Maria? Harusnya Yesus sebagai anak Tuhan. Makanya kelompok Kristen yang memprotes ini disebut Kristen Protes. Nah, itu sejarahnya. Shalom para sahabat sekalian, seperti yang sudah kita saksikan tadi, bahwa ada banyak kesalahpahaman dan ketidaktahuan tentang ajaran iman gereja Katolik terkait dengan Bunda Maria. Sebenarnya ini sudah banyak video yang menjelaskan tentang siapa Bunda Maria dan bagaimana perannya di dalam gereja Katolik. Tetapi berhubung karena bulan ini adalah bulan Oktober, yakni bulan Rosario, di mana seluruh umat Katolik berdoa kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria, maka bagi saya inilah waktu yang tepat untuk menjawab, untuk menanggapi berbagai komentar, berbagai tuduhan dari agama Protestan maupun Islam. Salah satu tuduhan Protestan terhadap gereja Katolik ialah perihal berdoa kepada dan melalui Bunda Maria. Sehingga seperti yang dikatakan Ustadz Mahir tadi, bahwa munculnya Protestan tidak lain karena mereka protes terhadap gereja Katolik yang menjadikan Bunda Maria sebagai Tuhan. Memang dalam pandangan Protestan, Bunda Maria ini tidak lebih hanya sebagai manusia biasa, karena Bunda Maria sudah mati. Karena itu seorang Katolik berdoa melalui Bunda Maria dianggap oleh gereja Protestan sebagai tindakan berlebihan. Protestan itu secara jelas tidak menyuruh berdoa kepada Bunda Maria atau melalui Bunda Maria karena perantara antara Allah dan manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus, anak Allah Immanuel, orang Nazaret, anak domba Allah. Tetapi seperti yang dikatakan Ustadz Mahir tadi, Islam menuduh bahwa gereja Katolik menjadikan Bunda Maria sama atau setara atau dijadikan sebagai Tuhan. Sebenarnya tuduhan ini sangat tidak tepat ditujukan kepada gereja Katolik, karena gereja Katolik tidak pernah memposisikan Bunda Maria setara atau tidak pernah menjadikan Bunda Maria sebagai Tuhan. Namun sayangnya banyak umat Islam yang salah paham. Tetapi jika Islam mau, sebenarnya yang mereka protes itu adalah aliran Ebionit, karena aliran Ebionitlah yang menempatkan Bunda Maria setara dengan Allah. Dan menariknya, gereja Katolik itu menentang aliran Ebionit ini. Jadi di sini, dalam hal ini, Islam menembakkan pelurunya tidak tepat sasaran. Maka untuk itu para sahabat sekalian, untuk mendalami tema ini saya akan membantu para sahabat membahas mengapa gereja Katolik berdoa kepada dan melalui Bunda Maria dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, siapa Bunda Maria? Khususnya dalam pandangan Islam, Protestan, dan terutama gereja Katolik, sehingga gereja Katolik memberikan tempat yang begitu istimewa dalam gereja. Kemudian yang kedua nanti, tema kedua, mengapa Maria diberi gelar Bunda Allah. Yang ketiga, mengapa gereja Katolik berdoa kepada Allah melalui Bunda Maria. Dan yang terakhir itu, apakah berdoa melalui Bunda Maria menyalahi kitab suci. Jadi ini 4 tema, 4 poin yang akan saya bahas secara terpisah. Maka karena itu para sahabat silahkan diikuti terus video ini, like and subscribe, sehingga para sahabat bisa mengetahui perkembangan video penjelasan terkait dengan Bunda Maria ini. Kita kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, siapa Bunda Maria? Jadi kita di sini mau mengenal Bunda Maria dalam agama Islam. Maria atau Maryam adalah ibu Isa. Sering disebut Isa bin Maryam, artinya itu Isa putra Maryam. Maryam atau Maria yakni satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran dan termasuk orang yang namanya dijadikan surah. Riwayat hadis menyebutkan bahwa Maryam termasuk salah satu dari 4 perempuan terbaik sepanjang masa. Keutamaan Maryam dapat dilihat dalam surat Ali Imran ayat 42. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu."
Juga dalam Al-Quran surat Al-Tamrin ayat 12, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Singkatnya, dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Maryam merupakan sosok yang dipilih, disucikan, dan dilebihkan Allah atas semua perempuan di seluruh alam. Maryam adalah pribadi yang taat, yang menjaga kehormatan, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab. Maryam dan Isa juga disebut sebagai bukti kebesaran Allah. Inilah dalam pandangan agama Islam terkait Bunda Maria atau Maryam. Dalam Protestan, Maria tetap dihormati sebagai tokoh historis yang baik dan berkenan pada Allah dan dapat dikagumi atau diteladani, tetapi lebih dari itu tidak. Protestan tidak mengamini kedekatan personalnya dengan Yesus yang membuat Maria berperan secara istimewa dalam keselamatan. Terlebih lagi bagi Protestan, Maria tetaplah seorang yang berdosa dan tidak mampu memberikan rahmat yang dibutuhkan. Maka dengan demikian Maria diyakini sebagai seorang pribadi yang sederajat dengan manusia pada umumnya. Maria memang dipilih menjadi ibu bagi Yesus Kristus, namun tidak pernah dimohon sebagai perantara manusia dengan Allah. Karena kesederajatannya dengan manusia, maka Bunda Maria itu tidak bisa menjadi perantara, tetapi hanya Yesuslah satu-satunya perantara. Karena itu dalam praktek kehidupan beriman umat Protestan, mereka tidak menempatkan Bunda Maria pada tempat yang khusus dalam relasi Allah dan manusia. Nah, itu dalam Protestan tadi. Sekarang kita melihat ke intinya langsung dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik secara jelas memberikan tempat yang sangat istimewa kepada Bunda Maria. Penghormatan kepada Bunda Maria pun banyak dilakukan oleh umat Katolik, misalnya doa Rosario, Legio Maria, Litani Santa Perawan Maria, Novena 3 Salam Maria, ziarah ke Gua Maria, dan masih banyak lagi. Kemudian iman Katolik meyakini bahwa Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, dan dalam rencana keselamatan ini Allah memilih Bunda Maria. Sekali lagi, Allah memilih Bunda Maria sebagai wanita yang akan mengandung dan melahirkan Yesus. Lalu ketika Allah memilih, kemudian Bunda Maria memberikan persetujuan kepada malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar baik ini. Bunda Maria memberikan persetujuan menjadi tanda hubungan peranan Bunda Maria dan misteri inkarnasi Allah dalam diri Yesus Kristus. Di dalam Gereja Katolik, persetujuan Maria juga sangat penting karena secara pribadi Maria mau menjawab wahyu Allah. Dan disinilah tanda ketaatan Bunda Maria. Sekali lagi, Maria mau menjawab wahyu Allah. Persetujuan Maria menjadi simbol iman manusia kepada Allah yang mau bekerja sama dengan Allah dan yang mau diselamatkan. Dengan demikian, kesediaan Maria terhadap tawaran Allah ini adalah pintu untuk memulai keselamatan dunia. Kelahiran Yesus memberikan peran khusus bagi Maria, yaitu sebagai Bunda Allah. Nah, hubungan Maria dengan Gereja Katolik itu sangat dekat. Sejak kematian Yesus disalib, Maria mulai tinggal bersama para murid. Maria tinggal dan bergumul bersama dengan para jemaat perdana. Lewat sejarah perkembangan ini kita dapat melihat betapa dekat hubungan Maria dengan gereja. Maka dapat disimpulkan Maria senantiasa mendampingi gereja dan juga perkembangannya. Pribadi Maria yang menjadi teladan hidup beriman seakan memiliki ikatan batin dengan umat Katolik. Peran Maria yang banyak memberikan inspirasi baru bagi umat manusia, memberikan tempat yang istimewa bagi Gereja Katolik. Gereja Katolik mengeluarkan 2 dogma tentang Maria. Yang pertama pada tanggal 8 Desember tahun 1854, Paus Pius ke-9 mengeluarkan dogma Maria dikandung tanpa noda dan menyatakan bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat luar biasa dan pilihan Allah yang Maha Kuasa karena pahala Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Kemudian pada tahun 1950 Paus Pius ke-12 mengeluarkan dogma Maria diangkat ke surga
Dalam ajaran dogmatis itu, Paus Pius ke-12 menyatakan, merupakan puncak kemuliaannya, Maria dibebaskan dari kehancuran di dalam makam dan seperti putranya sebelum dia mengalahkan kematian dan diangkat kepada kemuliaan surgawi dengan tubuh dan jiwanya. Konsili Vatikan kedua merefleksikan Maria secara khusus di dalam bab 8 yang terdapat dalam Lumen Gentium artikel 63-65. Silakan nanti para sahabat membaca. Singkatnya, berdasarkan Lumen Gentium artikel 63-65 ini, keutamaan Maria menjadi pola gereja. Sekali lagi, keutamaan Maria menjadi pola gereja. Keutamaan Maria yang bagaimana? Yaitu tadi, yang taat, yang mau bekerja sama, yang mau diselamatkan. Ini keutamaan Maria. Dan keutamaan Maria sekali lagi menjadi pola gereja. Maria adalah ibu bagi gereja. Dalam gereja Katolik, umat dilahirkan kembali dalam baptis, mendengarkan sabda Allah dengan bantuan Roh Kudus, mau bekerja sama dengan Allah. Ya, dalam Lumen Gentium artikel 64. Adapun gereja sendiri dengan merenungkan kesucian Santa Perawan yang penuh rahasia serta meneladan cinta kasihnya, dengan melaksanakan kehendak Bapa dengan patuh, dengan menerima sabda Allah dengan setia pula menjadi ibu juga. Dalam hubungan Bunda Maria dengan gereja Katolik, kita dapat menyimpulkan bahwa Bunda Maria dapat dijadikan sebagai lambang, sebagai simbol, sebagai tanda gereja, dan sekaligus teladan umat beriman. Sebagai lambang gereja, yakni bahwa seperti Bunda Maria melahirkan Yesus, gereja juga melahirkan para umat beriman. Sebagai teladan, yakni bahwa Bunda Maria adalah pribadi yang menanggapi sabda Allah secara positif. Bunda Maria menerima sang sabda dalam rahimnya. Karena itu Bunda Maria juga sering disebut sebagai orang Kristen pertama. Atas kenyataan dan refleksi inilah kebaktian terhadap Bunda Maria dalam gereja Katolik tumbuh dan berkembang. Model dan gaya penghormatannya pun bermacam-macam. Kebaktian terhadap Bunda Maria merupakan suatu yang baik karena lewat Bunda Maria umat merasakan Allah yang sungguh begitu dekat. Peran Bunda Maria memungkinkan setiap orang beriman untuk merasakan kebesaran dan kedekatan Allah dengan manusia. Namun perlu disadari bahwa posisi Maria tidak bisa menggantikan kedudukan Allah. Lumen Gentium artikel 66 menyatakan bahwa berkat rahmat Allah, Maria diangkat di bawah putranya, di atas semua malaikat dan manusia, sebagai Bunda Allah yang tersuci yang hadir pada misteri-misteri Kristus. Dan hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Maria tetap berada di bawah Yesus Kristus. Nah, sebagai kesimpulan, yang pertama, baik Islam maupun Protestan dan terutama gereja Katolik sama-sama menghormati, mengakui peran Bunda Maria dalam kaitan dengan kelahiran Yesus atau yang disebut dengan Ishak. Kemudian yang kedua, Bunda Maria menjadi teladan kerendahan hati, teladan ketaatan kepada Allah, menjadi simbol atau lambang atau tanda pola gereja. Kesimpulan yang ketiga, kekurangtahuan dan kekurangpahaman yang diakibatkan lemahnya pengetahuan dan informasi tentang Bunda Maria menimbulkan kekeliruan dalam menempatkan Bunda Maria pada posisi yang sebenarnya, sehingga yang bisa dilakukan ialah tuduhan dan pengajaran yang keliru bagi banyak orang. Ini topik pertama yang perlu kita bahas. Topik berikutnya nanti akan kita bahas tentang Bunda Maria sebagai Bunda Allah, mengapa disebut sebagai Bunda Allah. Karena itu jangan lewatkan video ini. Sekali lagi klik subscribe, juga tombol loncengnya, dan komentar juga share jika video ini bermanfaat bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua.